26. Lanita mengelus perutnya. Dia kembali merasakan mulas. Susana dan Dimitri yang melihat ringisan Lani segera bertindak. Susana mendekati Lanita. "Kau mulas lagi?" tanya Susana. Lanita mengangguk. Keringat tampak di dahinya karena menahan mulas tapi tak sanggup berdiri demi mendengar kejutan yang baru saja terjadi. "Nyonya, sebelum Lanita ke sini, dia memang pergi ke klinik. Dia meminum obat pencahar yang diberikan Yanto. Minta izin saya mengantar Lani ke toilet," ucap Susana. Dan mengerjap lemah dan mengangguk pelan. Dia sempoyongan dan dibantu Eri kembali duduk di meja makan. Kepalanya pening. Kedua tangannya bertumpu di atas meja makan menahan kepalanya. Erik setia memijat kedua bahu Dane. Mama jangan diam saja. Ini semua lelucon. Ma, tak mungkin aku anak Oma. Aku anak Mama. Aku tak mau menjadi anak Oma. Ma, jerit Sharon. Oma tercekat mendengar ucapan Sharon. Gadis yang begitu dia sayang tengah berkata seperti itu. "Sharon, kenapa kamu berkata seperti itu? Sayang, bukankah selama ini Oma selalu perhatian dan menyayangimu?" Oma berkata lirih. "Tapi aku bukan anak Oma," ketus Sharon. "Aku anak Mama Dane. Kamu bukan mamaku." Sharon mendelik. Sakit hati Oma melihat Rona tidak suka yang kentara di wajah Sharon. Sharonnya yang selalu manja dan meminta perhatian kini mendelik sebal ke arahnya. Salomah meraba dadanya. "Sakit. Omah mengasihimu dan selalu membuatmu tersenyum bahagia. Tapi kenapa sekarang kamu menatap Omah seolah-olah begitu penuh kebencian? Omah sudah berjuang untuk kebahagiaanmu." Omah bicara tanpa sadar. Hatinya tak rela jika Sharon berbalik membencinya. "Jadi kamu mengakui kalau Sharon dan Lani adalah bayi yang kamu tukar dulu, Omah?" Dan melirik Omah. Omah sepertinya baru tersadar. Dia tergeragap. "Tentu saja Nona Sharon anakmu, Nyonya. Bagaimana bisa dia jadi anakku? Nona Sharon sudah terbiasa hidup mewah bergelimang harta. Dia anakmu, Nyonya." Saloma takut Dan menyingkirkan Sharon dan menggantikannya dengan Lani. Jika hal itu terjadi, Omah tak akan pernah bisa terima. Dan menghela napas dalam. Dia melihat Susana yang kembali sendirian. "Di mana gadis itu?" tanya Dane. "Masih di toilet, Nyonya." Dane memejam. Erik menyodorkan air mineral pada Dane. Dane menerima dan menenggaknya hingga habis. "Maaf, jika acara makan malam menjadi kisruh seperti ini." Dane berbicara pada Rick dan Sean lalu melirik Parmia dan Salomah, menatap mereka bergantian. Sementara itu, Sharon diam-diam menyelinap hendak menemui Lanita. Sharon bersidekap dan bersender di dinding dekat toilet menunggu Lanita. Saat Lanita keluar, Sharon langsung menghadang Lani. "Jangan kamu pikir lelucon bodohmu bisa mengelabui mamaku. Kamu hanya gadis miskin yang bermimpi jadi kaya secara instan. Sean tidak berhasil kamu dapatkan, sekarang kamu kerja sama dengan ibumu mengarang cerita. Dasar orang miskin," cibir Sharon pelan tapi menusuk. Lanita yang konsentrasinya pecah karena perutnya masih mulas hanya menepis tangan ke udara. "Aku sungguh tak mengerti dengan apa yang ibuku dan ibu Saloma katakan. Sama sekali aku bukan bagian dari rencana mereka." Lanita mengelus perutnya dengan lemas karena banyaknya cairan yang dia keluarkan. "Jangan berpura-pura lugu. Kau hanya berakting, bukan?" cebik Sharon. "Apa Nona melihat kepura-puraan melihat saya benar-benar lemah seperti ini?" Lani mengesah. Sharon diam. Dia melihat wajah Lani berkeringat dan pucat serta lemas. Sama sekali tak ada kepura-puraan di wajah Lanita. "Ingat, jangan kau coba-coba merebut suami dan mamaku. Aku tak akan tinggal diam," ancam Sharon pelan tapi tajam. Lani mendesah. "Nona, jangan pernah khawatir denganku. Aku sangat sadar siapa aku," jawab Lani lemas. Sharon mendelik dan berlalu meninggalkan Lanita yang berpegangan ke dinding. Pelan-pelan Lanita melangkah menyusul Sharon. Kembali ke ruang makan, saat Lanita sudah muncul lagi Dan mulai berbicara. "Omah, apa benar yang sudah diceritakan Ibu Parmia barusan?" tanya Dan tanpa memandang Saloma. "Nyonya, aku bertahun-tahun mengabdi pada Nyonya. Apa Nyonya masih meragukan kesetiaanku?" Saloma berharap Dan pada ucapannya. "Mah, benar kata Omah.
Mereka siapa? Bisa saja gelang kaki Mama hilang. Bukankah ibunya Lani bilang gelang itu hilang? Lalu kenapa sekarang muncul? Apa itu bukan akal-akalan mereka saja dengan maksud lain? Mengincar harta kekayaan Mama misalnya. Mereka bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan. Mungkin saja mereka bosan hidup miskin. Sharon ikut mengompori. Dane menegakkan tubuh dan menarik napas dalam. Aku akan melakukan tes DNA seperti saranmu, Ibu Parmia. Sebelum aku melihat hasilnya, aku belum bisa menerima semua ceritamu. Aku masih tetap akan menganggap Sharon anakku dan Saloma adalah orangku yang setia. Maaf, kalung itu belum bisa aku percayai 100% sebagai bukti. Bisa aku minta 2 plastik kecil dan spidol? Omah, pinta Dane. Omah gesit menuju lemari yang berada tak jauh di sudut ruang makan. Dia membuka laci dan mengambil plastik kecil yang diminta Dane beserta spidol. Dane menghampiri Lani. Cabut 2 atau 3 helai rambutmu. Pinta Dane data. Lanita yang terduduk lemas melirik Parmia. Parmia hanya mengangguk tanda setuju. Lanita mencabut beberapa helai rambutnya dan memberikannya pada Dane. Dane memasukkan helaian rambut Lanita pada kantong plastik kecil dan memberinya inisial lebar. Lalu Dane menghampiri Sharon. Cabut beberapa helai rambutmu. Mah, apa-apaan sih? Konyol ini namanya. Elak Sharon. Mama meragukan aku sebagai anak mama. Dane menghela napas lalu membelai kepala Sharon. Mama menyayangimu dan tentu saja Mama tidak sembarangan percaya ucapan orang lain yang baru Mama kenal. Tapi Mama perlu bukti. Jika memang benar, Mama harus membuat perhitungan dengan 2 orang yang sudah menukar bayi Mama. Jika tidak terbukti benar, Mama anggap mereka hanya mengoceh karena menginginkan hidup layak dengan cara instan. Ucap Dane tegas. Sharon mendengus kesal. Mau tidak mau dia mencabut beberapa helai rambutnya. Dane kembali memasukkan helaian rambut Sharon pada plastik satunya lalu menuliskan inisial S. Maaf, Lanita. Sebelum aku mendapatkan bukti akurat hasil tes DNA, aku hanya akan menganggapmu perawat Shon Dharmawangsa. Tidak lebih. Ucap Dane tanpa ekspresi. Lanita hanya mengangguk lemah tanpa merasa antusias dengan kenyataan yang ada. Hatinya sudah sepenuhnya menganggap Parmia ibu kandungnya. Dia menutup rapat pintu hatinya untuk ibu yang lain di luar sana. Pelan Lanita mengeluarkan obat yang dia dapat dari klinik dan segera meminumnya. Berharap lemas dan juga mulas lekas sirna, Sean memberi kode pada Susana untuk segera pulang. Dia yakin Lanita masih harus bolak-balik kamar mandi serta tubuhnya perlu istirahat. Sean benar-benar mengkhawatirkan kondisi Lani. Susana berpamitan pada Dane tapi Sharon dan pulang. Dia minta izin Sean untuk semalam saja tinggal di rumah Dane. Sean tentu saja mengizinkan. Setelah Sean dan yang lain pulang, Sharon meminta untuk tidur bersama Dane. Ma, aku tidur sama Mama. Ya, aku terlampau syak mendengar ocehan ibunya Lanita. Rajuk Sharon. Dane tersenyum lembut dan mengangguk. Dia memeluk Sharon. Sesuai dengan apa yang dia ucapkan sebelumnya, sebelum bukti hasil tes DNA keluar, Dane tetap akan menganggap Sharon anak kandungnya. Malam kian beranjak larut. Sharon dan Dane benar-benar tidur satu kamar. Tapi sebetulnya Sharon gelisah. Ucapan Parmia sangat mengganggunya. Pelan dia menoleh pada Dane yang mendengkur halus. Sharon bangkit dari tempat tidur dengan perlahan sekali. Dia mengendap-endap menuju laci lemari baju Dane di walk-in closet. Pencahayaan sangat redup, bersumber dari lampu hias yang ada di atas meja kecil di dekat tempat tidur. Sharon membuka laci dan menemukan yang ia cari. Cekatan Sharon menukar rambut Lani dan dirinya. Dia tidak akan pernah rela jika Lani menggantikan tempat dan posisinya sebagai ahli waris harta kekayaan Dane. Setelah selesai, Sharon menutup laci dan lemari lalu kembali naik ke tempat tidur dengan super hati-hati. Sharon bernapas lega dan akhirnya dia bisa tidur nyenyak setelah memastikan Dane tidak terusik sama sekali. Saat Sharon sudah mendengkur halus, suara dengkuran Dane berhenti. Dane membuka mata. Apa yang barusan kau lakukan dengan bukti yang akan Mama bawa untuk tes DNA? Sharon, menukar rambutmu dengan rambut Lani kah? Dane bertanya dalam hati seraya menghela napas dalam.